Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat datang di webinar Herco Digital. Terima kasih kami mengucapkan kepada Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara pagi hari ini. Perkenalkan, saya Tati Aryani selaku moderator untuk webinar pada hari ini. Dan senang sekali kami bisa bertemu dengan Bapak Ibu meskipun secara virtual, tetapi semoga manfaat dari acara ini nanti tetap tersampaikan dengan baik. Baik, kami harap kondisi Bapak Ibu saat ini dalam keadaan sehat walafiat, begitu juga dengan keluarga Bapak Ibu di rumah, tentunya semoga juga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, nah mengingat dengan adanya berbagai informasi nih yang kita terima ya Bapak Ibu ya, mengenai perkiraan kondisi ekonomi pada tahun 2023 mendatang. Nah, pada webinar hari ini para narasumber kita akan membagikan banyak strategi rahasia bisnis yang bisa Bapak Ibu terapkan untuk menghadapi resesi pada tahun 2023 tersebut. Nah, untuk narasumber kita yang pertama adalah Bapak Budi Sucipto selaku Associate Consultant Hercoek yang nanti akan berbagi seputar gambaran ekonomi Indonesia pada tahun 2023 mendatang. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Heru Wijayadi selaku CEO dari Herco Digital yang nantinya akan berbagi strategi bisnis yang efektif untuk menghadapi kondisi ekonomi Indonesia pada tahun 2023. Bapak Heru Wijayadi telah memimpin Herco Digital lebih dari 1 dekade atau lebih dari 10 tahun dan telah membawa Herco Digital sebagai perusahaan yang tetap bertahan dan semakin bertumbuh kembang dengan berbagai situasi yang dihadapi dalam kurun waktu tersebut. Nah, tentunya hal ini sudah tidak membuat untuk meragukan lagi nih kompetensi beliau begitu ya. Baik, sepertinya kita sudah tidak sabar nih ya Bapak Ibu untuk menyimak materi dari para narasumber kita dan juga nantinya semoga Bapak Ibu bisa mendapatkan insight-insight menarik dari strategi bisnis yang bisa diterapkan untuk menghadapi tahun 2023. Baik, langsung saja kita mulai ya. Kami persilakan untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Budi Sucipto untuk memulai sharing materinya pada webinar hari ini. Kami persilakan Pak Budi. Oke, ya terima kasih Tati atas waktunya. Selamat pagi Bapak Ibu. Seperti yang tadi sudah disampaikan pagi hari ini sebelum nanti Pak Heru akan menyampaikan lebih lagi, saya akan sampaikan tentang kondisi secara keseluruhan bagaimana ekonomi global hari-hari ini ya. Saya akan share screen nih. Jadi saya akan bahas apa yang terjadi di ekonomi global akhir-akhir ini sehingga akhir-akhir ini kita dengar bahwa kondisi dunia akan gelap, 2023 akan jadi seperti apa gitu ya, dan kita akan pelajari apa sih sebenarnya yang terjadi dan bagaimana kita akan menyikapinya nantinya ya. Nah, yang pertama Bapak Ibu adalah tentang krisis energi. Jadi yang terjadi adalah ada krisis multidimensi di sini. Yang pertama adalah krisis energi. Dan pandemi COVID-19 itu mengakibatkan turunnya kebutuhan energi. Jadi karena terjadi lockdown di mana-mana, akhirnya terus pabrik-pabrik pada tutup, lalu kebutuhan energi itu jadi turun drastis. Nah, otomatis negara-negara eksportir minyak itu memotong produksi minyak dunia untuk mempertahankan harganya. Nah, ketika dunia memasuki masa new normal, maka OPEC ini merespon dengan terlalu lambat. Nah, kalau Bapak Ibu lihat di sini grafiknya, yang hijau itu supply, kemudian yang hitam itu supply, yang hijau itu konsumsi. Nah, waktu kebutuhan konsumsinya turun, itu supply-nya itu ada di atas konsumsi. Jadi otomatis harganya jadi murah kan, karena disuplai lebih banyak daripada kebutuhannya. Tapi ketika terjadi new normal, terjadi pemulihan, pabrik-pabrik mulai buka lagi, maka yang terjadi adalah konsumsi itu di atas supply. Maka itu yang terjadi, kita lihat grafik yang di bawah itu ada kenaikan yang tajam dari sisi harga minyak. Nah, terus kemudian yang kedua, nggak cuma minyak ya, tapi juga batu bara. Batu bara ini kita tahu adalah Tiongkok itu adalah konsumer batu bara terbesar dunia. Itu menderita perlambatan industri di masa pandemi, tetapi mengalami pemulihan dengan sangat cepat, lebih cepat dari yang diharapkan. Kemudian ditambah cuaca dingin yang lebih ekstrim dari biasanya di area timur laut Asia itu mengakibatkan lonjakan kebutuhan energi. Batu bara itu menyuplai 63% dari kebutuhan listrik di Tiongkok dan 72% kebutuhan listrik di India. Nah, kita tahu Tiongkok dan India ini kalau digabung itu
menjadi rumah bagi lebih dari sepertiga penduduk dunia dengan industri yang mereka punya tuh sangat masif sekali. Nah, terus kemudian apa yang terjadi di Eropa juga terjadi perang. Eropa itu kebanyakan energinya disuplai oleh gas alam yang dari Rusia. Nah, ketika Rusia dan Ukraina perang, terus kemudian terjadi blokade, nah gas alam dari Rusia itu diblok. Kemudian Eropa memutuskan untuk kembali memakai batu bara menjadi sumber pembangkit energi. Otomatis harga batu bara ya kita lihat di sini ya, harga batu bara itu naik tinggi sekali. Kemudian di Eropa bahkan terbang sampai 12% naiknya, ya. Terus kemudian kita bicara tentang, jadi tadi sumber energinya itu dari minyak bumi naik, batu bara juga naik, terus kemudian gas alam juga naik, dan naiknya gila-gilaan ya. Kalau kita lihat di berita ini, dalam 2 tahun terakhir itu naik 4 kali lipat. Ya, jadi kembalinya aktivitas ekonomi pasca pandemi ini, naiknya biaya produksi juga karena inflasi, kemudian disrupsi supply chain. Kita tahu supply chain-nya terdisrupt karena Rusia dan Ukraina berperang. Akibat dari pandemi juga perang Rusia Ukraina membuat harga gas alam sebagai salah satu sumber energi ini mengalami kenaikan harga. Ya, terus kemudian ada juga, nah, perubahan iklim. Ya, perubahan iklim ini juga memegang peranan penting. Di tahun 2022, Eropa ini mengalami musim panas paling kering terburuk dalam 500 tahun terakhir, yang menyebabkan konsekuensi serius pada keberlangsungan PLTA. Jadi di Eropa itu ada pembangkit listrik tenaga air, karena musimnya kering, kemudian airnya habis. Otomatis PLTA-nya tidak berfungsi. Terus kalau ada PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, itu mereka juga pendinginannya pakai air. Nah, karena airnya habis, PLTN-nya juga nggak berfungsi. Jadi ada banyak pembangkit listrik di Eropa yang kemudian di shutdown ya, mati. Nah, akhirnya yang terjadi yaitu tadi mereka kembali ke batu bara. Nah, kekeringan itu juga dialami nggak cuma di Eropa, tapi juga di Amerika Serikat, di Brasil, dan di Cina. Ya, kalau kita lihat di peta ini, yang ini ya, itu Eropa ini yang coklat-coklat ini adalah yang mengalami kekeringan. Bisa dibilang hampir seluruh Eropa nih mengalami kekeringan ya. Terus kemudian kalau di Cina, ini adalah Sungai Yangtze, sungai yang paling panjang dan paling besar di Cina. Itu kedalamannya di tahun 2002 ini turun drastis sekali sampai nggak pernah terjadi nih, ya, turun sampai drastis sekali. Artinya terjadi kekeringan yang luar biasa. Di Afrika bahkan terjadi kelaparan ya, sudah ada warning kelaparan di Afrika. Kita udah nggak dengar ini lama sekali sejak tahun 1900 sekian gitu ya. Sekarang mulai ada lagi warning tentang kelaparan di Afrika. Terus kemudian di Brasil juga sama, produksi grain ya, itu ada dalam bahaya gitu. Nah, yang kedua seperti yang kita bahas juga ada krisis pangan. Jadi kondisi iklim yang kering secara ekstrim ini menyebabkan kenaikan harga pangan dunia pada Februari 2022. Menurut data FAO, FAO itu Organisasi Pertanian Dunia ya, harga pangan telah mengalami kenaikan 20% year over year. Jadi sebelum perang Ukraina pun itu sudah naik sebenarnya, Februari 2022. Kemudian perang Rusia-Ukraina itu mengakibatkan kenaikan lebih lagi di 40% year over year pada Maret. Nah, kita lihat Rusia dan Ukraina itu sepenting apa gitu di pertanian dunia. Yang pertama, mereka adalah secara bersama-sama ya. Kalau kita lihat di grafik ini, yang kuning adalah Ukraina, yang merah adalah Rusia. Mereka itu penyuplai 64% minyak biji matahari. Terus kemudian 23% gandum, 19% barley, jali ya kalau bahasa Indonesianya. Terus kemudian 18% jagung. Jadi mereka pegang peranan penting nih untuk pertanian dunia. Nah, terus kemudian yang kedua adalah tentang pupuk buatan ya. Jadi pupuk buatan ini diproduksi dari bahan amonia yang kemudian merupakan hasil dari pengolahan gas alam. Nah, tadi kita udah dengar, gas alam naik sampai quadruple, sampai 4 kali dalam 2 tahun. Nah, otomatis karena bahan bakunya adalah gas alam, maka pupuk buatan ini juga mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Nah, sepenting apa pupuk buatan itu? Pupuk buatan itu saat ini kira-kira bertanggung jawab memberi makan bagi setengah populasi dunia. Kalau kita lihat di grafik ini, kira-kira jadi ada kenaikan gitu.
tanggung jawab pupuk buatan ini. Nah, ini tahun 2015 saja sudah hampir setengah populasi dunia itu diberi makan oleh hasilnya pupuk buatan. Nah, hari ini mungkin lebih dari setengah ya. Nah, yang kedua ada krisis apa lagi? Yang ketiga ada krisis moneter ya. Ada krisis moneter. Lonjakan pemerintahan akibat pulihnya kegiatan ekonomi, kenaikan biaya produksi akibat melonjaknya harga komoditas tadi, terus kemudian jumlah uang beredar. Nah, ini penting sekali jumlah uang beredar ini, Bapak Ibu. 80% US dollar beredar itu dicetak ya. Jadi yang 80% US dollar yang beredar sekarang ini itu dicetak hanya dalam 22 bulan. Jadi dari 4 triliun dolar di Januari 2020 menjadi 20 triliun dolar pada Oktober 2021. Diperparah dengan faktor geopolitik dunia, kita tahu perang Rusia-Ukraina yang tidak stabil kemudian menyebabkan inflasi tinggi hampir seluruh negara di dunia saat ini. Nah, kita lihat di grafik ini ya, ini adalah peta dunia, kita lihat yang biru-biru itu adalah yang inflasinya masih normal, di bawah 5%. Nah, ini syukurnya adalah Indonesia ini masuk dalam yang normal gitu. Sementara yang lain kita lihat merah semua. Hampir seluruh negara di dunia ini merah ya. Jadi inflasinya nggak wajar lah gitu ya. Nah, apa yang terjadi kalau inflasi? Lalu yang terjadi adalah adanya ancaman resesi. Ya, adanya ancaman resesi. Akibat banyak negara yang laju pertumbuhan ekonominya terhambat, maka resesi nggak bisa dihindarkan lagi. Nah, mungkin sebelum ke bagaimana dengan Indonesia, resesi itu apa sih? Definisinya ada macam-macam ya Bapak Ibu, tapi resesi intinya adalah bahwa ekonomi itu mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif ya selama sekian kuartal berturut-turut. Biasanya 2-3 kuartal itu sudah dianggap sebagai resesi. Nah, sekarang kita akan pelajari bagaimana dengan Indonesia gitu kan. Nah, kita lihat secara pertumbuhan ekonomi ya, secara pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kita lihat di kuartal ketiga, bahkan sampai kuartal ketiga 2022 ya, kita sekarang masuk di kuartal keempat ya, jadi belum keluar, tapi laporan terakhir di kuartal ketiga 2022 itu Indonesia masih mengalami tren positif ya, pertumbuhan ekonomi masih naik mencapai 5,72%. Nah, lagi ada tentang krisis energi. Sekarang bagaimana dengan ketahanan energi Indonesia? Nah, yang pertama, Indonesia itu 50% lebih kebutuhan energinya itu disuplai oleh batu bara. Disuplai oleh batu bara ya. Nah, kita lihat di sini data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, kebutuhan batu bara Indonesia di 2022 itu 188,9 juta ton, sedangkan 2023 itu 195,9, jadi nggak sampai 200 juta ton ya. Nah, sedangkan produksi batu bara Indonesia targetnya di 2023 itu 694 juta ton, hampir 700. Artinya dari kebutuhan yang nggak sampai 200, tapi supply-nya itu lebih hampir 700 juta ton. Jadi kita mengalami kelimpahan sekali untuk batu bara. Jadi kita nggak khawatir nih tentang bagaimana kebutuhan energi Indonesia kalau dalam hal batu bara. Nah, yang agak mengkhawatirkan adalah minyak ya, karena Indonesia ini konsumsi minyaknya itu selalu di atas produksinya. Dan yang perlu diperhatikan lagi adalah OPEC Plus itu sebagai negara-negara pengekspor minyak itu sepakat untuk memangkas produksi minyak dan ada kemungkinan nih bahwa BBM akan naik lagi di tahun depan ya. Nah, terus yang ketiga adalah krisis pangan. Nah, bagaimana dengan ketahanan pangan Indonesia? Nah, kita lihat bahwa kita ini ternyata sudah 3 tahun nggak impor beras. Jadi kebutuhan beras di Indonesia ini ternyata cukup ya. Terus kemudian karena stok beras melimpah, Bulog itu memproyeksikan bahwa kita nggak akan import sampai akhir 2023. Nah, terus kemudian ada satu fakta lagi yang menarik Bapak Ibu, bahwa pandemi ini mengakselerasi sektor ekonomi digital ya. Kita tahu bahwa lewat pandemi ini maka segala sesuatu didigitalisasi. Ini kita lihat bahwa di Oktober 2020 ada 68 perusahaan yang baik secara parsial maupun secara keseluruhan itu beralih kepada digital. Ada adjustment ya, ada penyesuaian ya, dari 68% itu bahkan 53% di antaranya itu hanya menggunakan platform digital. Ya, jadi pandemi ini merubah secara drastis tentang
digital ekonomi, ya. Nah, kita lihat di sini bahwa e-commerce Indonesia itu juga mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Kita lihat transaksi e-commerce di 2017 sampai 2021 sebenarnya ini secara pertumbuhan itu udah turun gitu ya. Kita tahu bahwa kalau di awal tuh pertumbuhannya akan selalu sangat tinggi, terus kemudian udah mulai turun, tapi di tahun 2020 ke 2021 justru ada tren naik lagi. Nah, bagaimana dengan frekuensi belanja online ketika jadi setelah ini ya, setelah new normal, apakah belanja online mengalami penurunan? Ternyata hasil surveinya mengatakan bahwa 37,7% malah mengatakan semakin sering. 43,2% katakan sama saja. Yang semakin jarang nggak sampai 20%. Ya, jadi setelah pandemi pun tren belanja online itu bukannya menurun malah semakin naik. Ya, terus ini ekonomi digital Indonesia itu menjadi pendorong pertumbuhan. Nah, kita lihat di Indonesia ini bahwa Indonesia ini dibanding negara-negara yang lain naiknya tumbuhnya sangat pesat sekali. Ekonomi digital Indonesia diproyeksikan tumbuh 20% di 2021 dan di 2025 akan menjadi 146 miliar. Ini grafiknya ya, jadi dari 70 jadi 146. Nah, e-commerce dan online travel diprediksi menjadi dua kontributor terbesar dalam ekonomi digital Indonesia. E-commerce kita tahu itu belanja online ya. Nah, lalu ada faktor akselerasi berikutnya, Bapak Ibu. Kita tahu sekarang ini TV-TV analog sudah mulai dimatikan karena pitanya itu mau dipakai untuk gelombang 5G. Ya, 5G. Nah, Indonesia itu menduduki peringkat keempat setelah Cina, India, dan Amerika Serikat dalam jumlah pengguna internet terbanyak di dunia. Ini negara kita ternyata luar biasa. Nah, Menkominfo kita menyatakan dalam sebuah siaran pers bahwa penetrasi internet Indonesia itu sebesar 73,7 dari total populasi. Ya, ini udah luar biasa sekali. 73,7, hampir 3/4 penduduk Indonesia ini punya akses internet. Nah, Indonesia dapat dikatakan sebagai negara yang sangat cepat dalam hal adopsi digitalisasi. Dari 4 besar tadi, India dan Indonesia. Hanya India dan Indonesia yang belum terpapar 5G. Berikutnya ada lagi industri logistik ya. Logistik juga akan terakselerasi dengan hadirnya teknologi seperti big data, AI, IoT, kemudian cloud logistik serta robotik dan automation. Nah, ini berpotensi untuk menurunkan biaya kirim, Bapak Ibu. Jadi ke depannya biaya kirim ini bisa turun lagi. Ya, kalau sudah seperti itu otomatis ekonomi digital akan semakin luar biasa. Nah, apa yang harus kita lakukan saat ini? Ya, yang harus kita lakukan adalah bahwa kita tahu momennya sekarang ini, terus kemudian bahwa ekonomi Indonesia juga tidak mengalami perlambatan. Jadi sekarang ini kita harus mulai untuk masuk ke minimal kita harus mulai masuk ke digital, ranah digital. Entah kita beralih secara total atau kita mulai masuk dulu, ya. Nah, terus kemudian cara mudahnya gimana? Mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya, perusahaan saya juga akan masuk ke digital, tapi gimana caranya? Ya, nah, yang pertama, cara yang paling mudah adalah bekerja sama dengan digital agency. Jadi tentunya di dalam ekonomi digital ini ada banyak hal. Kalau kita mau digitalisasi, contoh paling gampang digital marketing dulu lah. Yaitu ada banyak hal yang kita perlu lakukan gitu. Nah, tapi apakah kita terus kemudian harus langsung bikin tim? Ternyata enggak. Bapak Ibu bisa mulai dengan bekerja sama dengan digital agency. Ya, ada yang jadi kita di HDI di Herco Digital Indonesia, kita adalah digital agency yang kompeten dan teruji di bidangnya, berpengalaman menangani berbagai bidang industri. Jadi apapun bidang industri Bapak Ibu bisa coba untuk tanya dulu ke kita, karena kita sudah menangani berbagai macam bidang industri. Kemudian kita memberikan konsultasi, pendampingan, dan analisa yang komprehensif. Yang terakhir juga menghemat budget, ya, karena dengan ini Bapak Ibu nggak perlu untuk bikin tim sendiri. Nah, menghemat budgetnya seberapa? Nah, ini sebagai contoh nih. Kalau misalnya Bapak Ibu bikin tim sendiri, ini contoh kalau Bapak Ibu bikin tim untuk SEO, ya. Tim SEO itu butuh on-page spesialis, off-page spesialis, content writer, dan web admin. Nah, ini masing-masing bisa digaji sekitar 4-8 juta per bulan. Nah, maka otomatis kalau untuk bikin tim SEO aja, Bapak Ibu perlu 16-32 juta per bulan hanya untuk hire timnya, ya.
Nah, sedangkan di Herco Digital kita bisa mulai dari 3.250.000 per bulan. Ya, nah ini sebagai salah satu yang bisa jadi gambaran. Nah, terus kemudian kalau misalnya Bapak Ibu butuhnya, oh enggak, saya enggak mau outsource, saya mau bikin tim sendiri. Nah, di kita juga ada yang namanya HercoX. HercoX adalah Herco Academy Consulting and Training. Ya. Nah, kita di HercoX ini menyediakan yang pertama pendampingan dan training tim marketing. Ada rekrutmen, mulai dari rekrutmen, terus kemudian tim formation, jadi kita bikinin timnya, kita develop juga, kemudian culture alignment juga, kemudian dari sisi taktik itu ada digital marketing activities, jadi apa saja yang dilakukan dalam digital marketing dan analisanya, strategi juga, kemudian teknologi juga. Ya, jadi kita bantu semuanya kalau Bapak Ibu mau bikin tim sendiri di dalam perusahaan Bapak Ibu sendiri. Di situ Bapak Ibu bisa hubungi kami di WA nomor 0812 3656 5935 atau Bapak Ibu bisa kunjungi website kami di hercodigital.id. Nah, bicara tentang tim digital ya Bapak Ibu atau tim apapun yang Bapak Ibu punya di perusahaan Bapak Ibu hari-hari ini, salah satu hal yang paling penting, terutama kalau kita menghadapi masa-masa seperti sekarang ini ya, tentunya Bapak Ibu perlu untuk memperhatikan soliditas ya, bagaimana kita punya tim yang sangat solid, terus kemudian juga kita juga perlu untuk perhatikan tentang bagaimana hubungan kita dengan klien atau mungkin supplier kita gitu. Nah, untuk memperhatikan, untuk membangun hubungan, mempunyai bonding yang kuat dengan baik itu customer kita, atau supplier kita, atau internal tim kita perlu punya usaha, Bapak Ibu. Bagaimana caranya gitu. Tapi untuk memperhatikan hal itu biasanya itu sesuatu yang nggak sulit sebenarnya, tapi itu bisa makan effort. Nah, hari ini ada satu pemaparan yang luar biasa dari Delivery. Kita akan sehubungan dengan ini ya Bapak Ibu, bagaimana memiliki bonding yang kuat tadi dengan baik itu customer, supplier, atau tim internal. Hari ini sudah hadir dari Delivery yang akan memberitahukan kepada Bapak Ibu satu tips yang luar biasa. Silakan Bu Deda. Sebelumnya terima kasih Pak Budi atas materi yang sudah disampaikan ya di pagi hari ini mengenai resesi yang akan terjadi, yang kemungkinan terjadi di tahun 2023 nanti. Nah, tadi sudah disampaikan juga bahwa yang paling penting nanti untuk menghadapi resesi adalah bagaimana kita menjaga hubungan atau menjalin relasi dengan customer kita ya Bapak Ibu, karena memang pentingnya nanti untuk sama-sama menghadapi resesi adalah dengan masih berhubungan baik, bahkan mempunyai bonding yang kuat dengan customer kami, customer kita tentunya ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Dela dari Delivery, di mana Delivery ini mempunyai program CGC yang pastinya akan membantu Bapak dan Ibu semuanya untuk mempermudah pengiriman gift kepada customer ya Bapak Ibu. Nah, tidak ada bisnis yang tidak butuh customer, ini penting banget dan benar banget. Nah, setelah itu Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena program ini sangat membantu Bapak dan Ibu mengirim gift kepada customer untuk menjalin relasi yang lebih baik lagi. Menurut survei, sebagian besar perusahaan berkirim gift sebagai cara paling ampuh meningkatkan loyalitas customer kepada kita tentunya ya Bapak Ibu. Nah, namun di samping itu pasti akan ada masalah-masalah yang sering muncul saat merancang gift untuk customer kita. Yaitu karena kita juga fokus terhadap bisnis kita, tapi di sisi lain juga kita harus fokus nih menjalin relasi kepada customer kita. Nah, apa aja nih masalah yang muncul dalam pengiriman gift atau merancang gift kepada customer? Yang pertama yaitu kita susah mengingat hari penting customer atau ulang tahun customer atau kolega ya. Setelah itu kita juga repot nih ngurus gift satu persatu karena kebetulan nih di bulan ini banyak nih customer kita yang ternyata ulang tahun dan bahkan tanggalnya berdekatan. Jadi kita agak repot nih ngurusnya kalau harus satu persatu. Udah gitu udah mepet waktunya, terus kita juga masih repot, akhirnya kita kan bakalan bingung nih pakai vendor apa nih yang trusted banget nih untuk customer kami, karena tentunya kita nggak akan nih mengecewakan ya customer kami untuk membangun relasi ini dengan gift yang kurang proper atau bahkan vendornya yang kurang proper juga nih. Nah, setelah itu kita juga akan kebingungan menyentuh
mengatur jadwal kirim gift. Ini biasanya sering terjadi karena tadi ulang tahunnya berdekatan sehingga kita agak riwah nih, agak bingung. Ini gimana ya? Aduh, padahal lagi fokus ke satu hal yang harus diselesaikan, tapi ternyata masih ada hal lain lagi. Nah, itulah alasan mengapa Delivery meluncurkan Delivery Corporate Gifting Club. Nah, jadi Corporate Gifting Club adalah program delivery yang membantu perusahaan dalam menyusun gift sesuai kebutuhan customer dan rekan bisnis Bapak Ibu. Jadi untuk join-nya sendiri nih Bapak Ibu di Corporate Gifting Club ini free ya, tanpa dipungut biaya apapun. Justru nanti dengan Bapak Ibu bergabung di Corporate Gifting Club ini akan memudahkan nikmatnya berkirim gift ke customer Bapak Ibu di seluruh penjuru Indonesia. Nah, jadi ini kita juga ada beberapa benefit corporate gifting ke Bapak Ibu. Yang pertama, corporate gift organizer. Jadi Bapak Ibu tidak perlu repot nih organizer dari harus reminder atau harus nginget-nginget nih ulang tahunnya tanggal berapa, gift apa, terus nanti vendornya ini bayarnya gimana ya, udah bisa sesuai penagihan kita belum, seperti itu. Biasanya kan seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah itu kita juga akan merekomendasikan gift sesuai budget Bapak Ibu. Jadi misal nih Bapak Ibu udah ada budget khusus untuk customer, kita akan sesuaikan sesuai budget tersebut. Jadi kita akan beri pilihan produk yang sesuai budget Bapak Ibu. Maksimalkan misal nih untuk customer A, oh ini budgetnya segini Mbak, dikirimnya ini. Terus untuk customer B, budgetnya segini, dikirimnya berbentuk ini. Nah, kita juga akan rekomendasikan gift-nya. Setelah itu juga ada event reminder di mana kita juga akan membantu nih Bapak Ibu untuk mereminder ulang tahun customer Bapak Ibu. Jadi biasanya nanti H-14 hari itu kita akan muncul. Jadi nanti di email Bapak Ibu akan kalau akan ada pengiriman gift ke customer Bapak Ibu. Nanti H-7 kita akan mulai reminder nih ke Bapak Ibu. Jadi nanti saya, Dela, akan reminder Bapak atau Ibu ini untuk kirim ke customer ini sudah benar, produknya ini atau mau diganti atau kata-katanya ingin diganti, seperti itu. Nah, nanti H-3 itu nanti kita akan infokan bahwa pemesanan Bapak Ibu sudah masuk ke dalam antrian produksi kami. Jadi nanti waktu hari H kami tinggal report untuk foto jadi produknya dan setelah gift diterima oleh penerima. Setelah itu sistem pembayaran yang fleksibel. Jadi kita nggak perlu nih Bapak Ibu repot-repot harus cepet-cepet transfer saat itu juga. Itu juga nggak perlu karena pembayaran kita fleksibel, yaitu maksimal 30 hari setelah terkirimnya gift kepada customer. Jadi nanti kita juga akan ada tanggal-tanggal tertentu untuk proses penagihan ke Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu nggak perlu was-was lagi, nggak perlu bingung lagi gimana cara kita untuk tetap menjalin relasi, apalagi ultah customer, Bapak Ibu sudah punya tanggal-tanggalnya, udah ada note-nya, jadi kita delivery akan siap membantu Bapak Ibu untuk reminder. Nah, jadi nanti Bapak Ibu bisa kirim datanya kepada kami, setelah itu nanti kami akan rekomendasikan gift yang sesuai, dan untuk penagihannya juga akan kita bantu sesuai tanggal penagihan dari perusahaan Bapak dan Ibu. Oke, baik Kak Dela dari Delivery, terima kasih banyak tadi untuk infonya. Sangat menarik sekali ya program dari Delivery yang ditawarkan. Jadi ada program Corporate Gifting Club gitu ya. Jadi untuk Bapak Ibu bisa menggunakan program tersebut menjadi salah satu strategi untuk tetap menjalin relasi untuk dengan customer atau klien Bapak Ibu, atau juga untuk tim internal Bapak Ibu sendiri. Sangat menarik sekali untuk programnya tadi. Terima kasih banyak Kak Dela. Dan kemudian terima kasih juga Pak Budi tadi materi yang sudah disampaikan benar-benar sangat membuka wawasan ya. Jadi untuk 2023 gambaran-gambarannya yang akan kita hadapi tadi disampaikan akan terjadi krisis energi begitu ya. Kemudian ada perubahan iklim, bahkan musim panas yang paling kering dalam 500 tahun terakhir di Eropa. Dan juga akan terjadi krisis pangan, ada krisis moneter di mana
hal-hal tersebut nantinya bisa berdampak pada harga-harga bahan pangan dan juga perekonomian dunia gitu. Termasuk juga tadi diuraikan apa yang akan terjadi dengan Indonesia, tetapi dengan tentunya ada peluang-peluang yang ada dan bisa Bapak Ibu lakukan untuk menghadapi resesi di 2023. Salah satunya tadi disampaikan Pak Budi adalah bekerja sama dengan digital agency, dan Herco Digital adalah salah satu digital agency yang sangat berkompeten dan berpengalaman di bidangnya begitu. Baik, jika tadi sudah diberikan gambaran kondisi ekonomi di tahun 2023 oleh Pak Budi, nah sekarang kita akan simak nih, bersama-sama kita akan simak bagaimana sih strategi yang bisa diterapkan ya kira-kira nanti di 2023, dan ini materinya akan disampaikan langsung oleh Bapak Heru Wijayadi. Baik, kami persilakan Pak Heru untuk memulai materinya. Baik, terima kasih Bu Tati, semua Bapak Ibu sekalian yang mengikuti, menyimak acara ini baik secara langsung maupun secara virtual ya Bapak Ibu di recording yang kami sediakan. Senang sekali kita bertemu, saya Heru Wijayadi, founder dan CEO dari Herco Digital. Tadi dari pemaparan yang pertama menarik yang disampaikan dari Pak Budi. Kita bersyukur Bapak Ibu bahwa Indonesia ini ternyata bisa dibilang punya kemandirian secara ekonomi gitu ya, sehingga hopefully kita akan bukan hanya survive, tapi kita bahkan bisa thrive ya, bisa berkembang di dalam tahun-tahun mendatang 2023 bahkan seterusnya. Karena proyeksi yang sudah diberikan dan diakui bahkan oleh dunia internasional, kekuatan ekonomi Indonesia dalam negeri itu bisa dibilang sangat kuat dan stabil. Nah, sekarang kita ingin tentunya bagaimana gambaran ekonomi makro itu bisa kita terapkan secara mikronya juga, kan begitu ya, secara aktivitas yang kita lakukan di dalam bisnis kegiatan operasional usaha kita sehari-hari. Tadi kalau kita memperlengkapi Bapak Ibu dengan berbagai solusi, tadi yang Pak Budi sampaikan, kita memiliki yang namanya Herco Act, sehingga Bapak Ibu ingin kebutuhan secara internal, dibantu secara internal, pelatihan, pembentukan tim, kami siap membantu. Tadi delivery, salah satu dari anak perusahaan kami membantu untuk bagaimanapun hubungan dengan customer itu kan perlu ditindaklanjuti dan diperkuat ya. Kami punya solusi melalui apa yang kami sebut delivery ya. Nanti ada silakan menghubungi juga di customer service team kami yang ada di deskripsi atau caption yang ada di bawah. Kemudian saya akan lanjutkan dengan hal yang saya harap Bapak Ibu excited dan ini akan sangat membantu di dalam aplikasi di perusahaan Bapak Ibu sekalian, yang saya sebut dengan Sales Booster Formula. Bapak Ibu, Sales Booster Formula ini saya lakukan sendiri di dalam company yang kami running, ya, di dalam Herco Digital maupun di dalam delivery. Kami terapkan apa yang saya ajarkan ini di dalam perusahaan kami sendiri. Dan bersyukur sekali ini juga membantu kami untuk terus berkembang di dalam masa resesi yang sudah kita lewati beberapa kali hingga hari ini ya. Ini sebuah kumpulan dari pengalaman dan aktivitas yang kami lakukan juga Bapak Ibu. Jadi hopefully ini bisa membantu bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, sebelum kita mulai ya, saya akan tampilkan dulu di sini pengertian dari Sales Booster Formula atau pengertian dari sales dan dunia marketing. Bapak Ibu, ternyata banyak orang itu belum paham bedanya kadang-kadang antara sales dan marketing. Mungkin Anda sudah mengerti, syukurlah, tapi sebagai intro, ternyata banyak orang yang melihat bahwa atau memahami istilah sales dan marketing itu ternyata berbeda, belum banyak orang yang paham. Jadi pengertian marketing itu tujuannya adalah mendatangkan calon pembeli atau prospek. Ya, jadi di mana orang yang belum mengerti bisnis kita, perusahaan kita, bagaimana mereka kemudian tahu, mendengar, dan mereka tertarik, mereka menghubungi kita. Itulah peran yang namanya marketing. Ya. Dan kemudian sales itu melanjutkan upaya itu, tadi mereka yang sudah tertarik, mereka yang datang, mungkin kalau Bapak Ibu punya toko secara fisik, orang datang ke dalam toko Anda atau toko Anda berupa online, menjadi visitor di dalam website Anda, sosial media. Nah, tugas seorang sales mengubah
pendatang ini atau prospek ini menjadi seorang pembeli, Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita juga punya sebetulnya yang namanya customer relation atau CR. Nah, customer relation ini tugasnya adalah membuat pembeli, menjaga mereka, membuat pembeli ini bahkan menjadi pelanggan setia, Bapak Ibu. Ya, kita pengen tentunya tidak hanya sekali beli selesai nggak kembali lagi ya, tapi tentunya kita ingin mereka menjadi pelanggan setia, bahkan memberikan referensi terhadap teman-temannya. Nah, ini sebetulnya 3 bagian, 3 peran di dalam divisi sales marketing. Mungkin hari ini banyak yang berkata, oh, Pak, ternyata saya masih rangkap ini semua, gitu. Atau bahkan saya sendiri yang masih melakukan. Enggak masalah juga ya, CEO nih ya, Chief Everything Officer, semua dilakukan sendiri. That's okay ya, di tahap awal mungkin, tapi bagaimana kita berkembang, kita setidaknya tahu, oh ada divisi atau bagian-bagian yang kita perlu bentuk. Ya, marketing, sales, dan customer relation. Dan di dalam sales booster formula ada 4 faktor, Bapak Ibu ya. Ini yang nanti akan menjadi topik pembahasan kita sepanjang sesi saya ini. 4 poin yang akan jadi perhatian utama kita, Bapak Ibu ya. Jadi yang pertama adalah mendatangkan pengunjung, ya tadi ini bagiannya marketing, bagaimana kita mendatangkan pengunjung sebanyak-banyaknya, gitu kan. Kedua, kemudian mengubah mereka jadi pembeli tadi, ya, mengkonversi atau mengubah mereka menjadi pembeli. Kemudian supaya mereka ini melakukan transaksi atau pembelian dengan nilai yang tinggi, gitu ya. Jadi belinya banyak, gitu. Dan kemudian mereka juga harus sering-sering beli dong, gitu ya. Harus sering-sering kembali mengunjungi dan beli di toko kita atau bisnis kita. Nah, 4 poin ini aja sebenarnya terdengar sederhana, tapi efeknya akan besar kalau kita punya strateginya, Bapak Ibu. Saya akan tunjukkan dengan hitung-hitungan ini ya, supaya lebih jelas. Karena ini menarik, Bapak Ibu ya, kalau Anda nggak terlalu tertarik dengan matematika, bersabarlah ya, ikutin apa yang saya sampaikan, ini sederhana kok. Tapi ini efeknya besar sekali. Yang berwarna kuning di sini ada 4 poin, adalah 4 poin yang tadi saya sampaikan ya. Jadi sebetulnya ini adalah 4 poin yang kita bisa pengaruhi. Kita nggak bisa berkata, oh kita mau menaikkan omset, ya, atau kita mau menambah jumlah pembeli, itu adalah hasil dari prosesnya. Ya. Yang kita bisa pengaruhi adalah 4 poin yang tadi kita bahas, ya, 4 poin yang berwarna kuning di sini. Yang menarik adalah, kalau kita lihat secara matematika, kenaikan 30% saja dari setiap masing-masing bagian ini, ternyata memberikan hasil kenaikan omset ya, atau kenaikan penjualan kita itu bukan 30% juga, tapi bahkan hampir 3 kali lipat, Bapak Ibu. Ya, kalau nggak percaya bisa disimak di hitung-hitungan ini tadi ya, dari 100 juta menjadi hampir 300 juta ya. Traffic itu ada di pendatang ke dalam toko kita atau toko online kita. Dari katakan 2.500 orang dalam 1 bulan misalnya. Kemudian dari 2.500 orang terjadi 10% yang beli. Ya, 10% dari 2.500 adalah 250 pembeli. 250 pembeli bertransaksi rata-rata 2 kali dalam 1 bulan. Ya, dan rata-rata mereka belanja sebanyak Rp200.000. Ya, nah tentunya 250 pembeli dikalikan 2 kali Rp200.000, maka itulah yang namanya omset kita. Ya, secara perhitungan logikanya seperti itu ya, mudah-mudahan ini bisa dipahami Bapak Ibu. Nah, kita bisa lihat kenaikan 30% dengan meningkatkan jumlah traffic 30%, dan tingkat pembelian meningkat 30%, frekuensi juga, nilai pembelian juga, ternyata hasilnya itu luar biasa. Peningkatan omset itu hampir 3 kali lipat. Ya. Nah, kita nanti akan bagikan Bapak Ibu, buat Anda yang bergabung di acara ini, ya, atau Anda ini tertarik, silakan hubungi nanti tim kami. Kami akan berikan tool ini secara free, secara cuma-cuma Bapak Ibu. Ya, hubungi aja tim sales kami, tim customer service kami akan dengan senang hati membagikan tool ini secara gratis kepada Anda. Deskripsi maupun caption-nya bisa Anda lihat di bawah. Oke, nah ini tadi yang saya sampaikan Bapak Ibu. Jadi poin pertama, mendatangkan calon pembeli, mereka jadi beli, sering beli, dan banyak beli. Tadi yang saya sampaikan ini bagian masing-masing dari marketing dan sales, juga customer relation.
Nah, saya akan langsung mulai di poin pertama, Bapak Ibu. Bagiannya marketing, divisi marketing. Tadi kita sudah sama-sama tahu tujuan akhirnya divisi marketing itu mendatangkan pengunjung atau calon pembeli. Ya, nah bagaimana kiatnya sekarang supaya divisi marketing ini berjalan dengan baik, kita mendapatkan banyak pengunjung, banyak calon pembeli. Pertama yang kita harus tahu dulu ya, apa yang paling penting dalam divisi marketing? Apa sih satu hal yang terpenting dalam dunia marketing? Ada orang yang berkata, komunikasi, mungkin Anda berpikir konten yang menarik, desain, dan lain-lain. Itu semua hal yang penting, tapi satu hal yang terpenting sebetulnya adalah marketnya. Hal yang terutama di dalam marketing, dunia marketing adalah mengerti market Anda. Ya, mengerti market Anda siapa. It's about them. Ini mengenai customer Anda, bukan mengenai bisnis Anda, bukan mengenai produk Anda. Satu yang terpenting adalah ngerti dulu kebutuhan market kita apa atau siapa. Nah, caranya adalah dengan saya berikan framework yang namanya 4W di sini. Ya, 4W, who, what, where, why. Ya, kita ngerti dulu satu, siapa. Siapa sih sebetulnya yang paling membutuhkan produknya kita? Siapa ini bisa jadi misalnya usianya, lokasinya, gitu kan? Mungkin gender tertentu, lebih ke produk pria atau wanita, ya, dan lain-lain. Jadi kita harus tahu dengan jelas siapa sebetulnya target konsumen kita yang paling ideal. Kalau kita berkata, oh sebenarnya semua orang bisa nih beli produk saya, ya oke, tapi pasti ada kok segmen tertentu yang paling utama. Segmen-segmen yang paling membutuhkan dan paling laris lah. Nah, kalau Anda mempunyai database, Anda bisa cek di database Anda siapa sebetulnya, segmen seperti apa yang paling banyak membutuhkan membeli produk Anda selama ini. Yang kedua adalah apa sebetulnya kebutuhan utama mereka atau burning question mereka. Jadi gini Bapak Ibu, ada orang itu yang lebih tergerak dari sudut masalah atau pain, ya masalah. Jadi tujuan utama mereka sebenarnya adalah untuk bagaimana mereka bisa lari atau mereka bisa menyelesaikan masalah mereka. Tapi ada orang yang justru lebih tergerak untuk bagaimana mereka itu mengejar sesuatu. Nah, itu adalah tipe gain. Ya. Contoh Bapak Ibu. Produk yang sama itu bisa diambil dari sudut pain, bisa diambil dari sudut gain. Contoh kita ambil salah satunya, katakan produk kesehatan atau pelangsing deh, kita bicara pelangsing misalnya. Ya, suplemen kesehatan atau pelangsing. Nah, kita bisa ambil sudut pain, di mana kita berkata untuk orang-orang yang takut gemuk misalnya, atau mereka malu gitu ya dengan mungkin berat badan atau dengan kondisi kesehatan mereka malu atau mereka takut. Ya. Itu adalah tipe pain, angle mengenai pain. Tapi ada orang yang berkata begini, oh saya ingin seperti apa tuh artis-artis Korea tuh gitu ya yang lagi populer sekarang ini. Saya ingin lebih cantik, saya ingin tampil dengan saya ingin lebih sehat. Nah, itu gain, tipe gain. Orang yang berkata ingin apa, mengejar sesuatu itu tipe gain. Nah, bagaimana produk kita lebih sesuai di mana? Atau kita bisa pakai dua-duanya sudut ini untuk menjangkau target market kita. Kemudian ketiga adalah where, di mana mereka berada. Di mana ini hari-hari ini Bapak Ibu bukan hanya lokasi secara fisik, tapi juga lokasi secara virtual atau digital. Orang menggunakan sosial media, menggunakan di mana mereka berada, grup-grup apa yang mereka ikuti, ya siapa yang mereka ikuti, mereka berkumpul di dalam komunitas apa secara online misalnya. Nah ini di mana kita perlu tahu di mana mereka berada, karena tentunya akan jauh lebih mudah kalau kita tahu di mana mereka berada dan kita datang ke lokasi tersebut, baik secara fisik maupun virtual. Dan terakhir adalah why. Ya, kenapa? Kenapa sih sebetulnya mereka memilih produk kita dibanding kompetitor? Nah, ini harus jelas juga. Jadi kita punya yang namanya unique selling ya, unique selling proposition (USP) atau diferensiasi lah, keperbedaan dibandingkan produk-produk kompetitor. Nah, ini mungkin beberapa yang bisa jadi
pertimbangan untuk Bapak Ibu dipertajam dalam mengenali market Bapak Ibu. Oke, sekarang di dalam dunia marketing itu ada 2 fokus utama ya, yaitu dalam hal konten, menyediakan kontennya, kedua adalah distribusi dari kontennya. Jadi konten itu bicara apa yang kita mau sampaikan. Distribusi bicara kemana dan bagaimana cara kita menyampaikannya. Nah, sebagai contoh, ada beberapa pilihan atau gambar ya, produk-produk minuman. Di sini semua tidak ada brandnya, tidak ada mereknya. Nah, kira-kira dari 4 pilihan ini, mana yang Anda pilih? Mana yang Anda pilih? Saya sudah lakukan ini beberapa kali, survei beberapa orang, dan rata-rata ternyata sebagian besar orang akan memilih nomor 2. Ya, sebagian besar memilih nomor 2. Kenapa? Karena mereka berkata sepertinya lebih enak, gitu. Sepertinya lebih enak. Tapi betulkah begitu? Padahal ini hanya gambar, Bapak Ibu ya. Kita nggak benar-benar bisa mencicipinya. Yang sudah pasti adalah sebetulnya harganya. Harganya jelas bahwa nomor 2 itu yang termahal. Ya. Jadi kenapa? Ada sesuatu yang lebih pasti, tapi orang masih memilih berdasarkan emosi, berdasarkan intuisi, ya, bukan berdasarkan logika. Survei itu membuktikan ya bahwa sebetulnya orang itu lebih banyak digerakkan karena emosinya, termasuk keputusan-keputusan pembelian. Seringkali itu justru lebih karena persepsi dan emosi mereka. Nah, jadi kita perlu, Bapak Ibu, untuk bagaimana produk-produk kita ini emosi dan persepsi apa yang kita mau bawakan. Dan logika itu sebetulnya menjadi sebuah supporting, ya, menjadi menjustify atau mendukung dari emosi yang sudah timbul sebelumnya. Contoh, saya pernah melihat sebuah campaign yang menarik, ya, Bapak Ibu, dari sebuah spring bed atau ini yang terkenal, ya, yang sangat terkenal. Sebetulnya saya tipe orang yang nggak terlalu peduli gitu ya dengan apa ya, bisa dibilang brand mahal atau apa ya. Buat saya apalagi yang namanya spring bed, kalau saya tidur enak, nyaman gitu kan, that's it, cukup buat saya gitu ya. Tapi satu kali ya saya melihat sebuah iklan gitu ya yang berkata seperti ini kurang lebihnya, bahwa hidup kita itu sepertiga dari hidup kita itu dihabiskan di atas kasur. Saya mulai berpikir, betul juga ya, kita tidur kurang lebih 8 jam satu hari. 8 jam dibagi 24, itu 1/3. Berarti sepertiga hidup kita itu ternyata di atas kasur. Saya jadi mulai berpikir, oh, ya kalau gitu, betul juga ya, we deserve the best, atau kita perlu yang terbaik. Ya. Nah, bukan berarti kemudian saya membeli atau tidak, itu keputusan masing-masing, tapi setidaknya ini sebuah contoh campaign yang menarik, di mana orang itu digerakkan oleh emosi, ya, dan logik itu menjustify atau mendukung. Kita akan lihat sebuah video singkat di sini, Bapak Ibu, ya, di mana ini adalah seorang pengemis buta. Saya akan play videonya. Ada seorang muda lewat. Dia tidak memberikan tugas seperti yang lainnya, tapi dia menulis sesuatu. Papan yang tulis. Itu ternyata orang-orang jauh lebih banyak yang memberi, lebih sering memberi. Dan wanita
bertani kembali. Pengemis itu bertanya, apa yang kamu tuliskan? Saya menuliskan hal yang sama, tapi dalam kata-kata yang berbeda. Apa yang dituliskan? It's a beautiful day and I cannot see it. Ini hari yang indah, tapi sayang saya tidak bisa melihatnya. Ya, jadi Bapak Ibu, ini adalah kalau di dalam dunia marketing yang namanya copywriting, di mana tulisan itu ternyata berpengaruh untuk memberikan hasil yang berbeda. Message-nya sama sebetulnya, isinya sama, tapi cara menyampaikan yang berbeda, hasilnya berbeda. Karena di sini orang digerakkan secara emosi, ya bukan hanya berkata, oh saya buta, tapi orang disentuh secara emosi bahwa ini hari yang indah. Sayang saya nggak bisa melihatnya. Orang jadi merasa, oh ya, saya ternyata punya hal yang harusnya saya syukuri. Saya bisa melihat, tapi sayang Bapak ini tidak. Emosi itu yang menggerakkan. Kita belajar sesuatu dari ini, bahwa seringkali di dalam konten, kita perlu untuk bagaimana kita bisa bawakan emosi persepsi dari brand kita itu, produk kita. Nah, selanjutnya adalah distribusinya. Kalau kontennya sudah, bagaimana kita mendistribusikan. Saya kategorikan, Bapak Ibu, produk atau bisnis itu seringkali ada dalam dua bagian ya. Satu adalah produk yang sifatnya impulsif. Impulsif itu, kata impuls itu artinya keinginan tiba-tiba. Jadi orang tadinya nggak mencari, tapi karena dia lihat, dia tertarik, dia ingin beli. Jadi produk yang sifatnya impulsif. Contoh, produk misalnya makanan, produk fashion, ya aksesoris misalnya, itu sifatnya seringkali impulsif. Orang melihat di sosial media, mereka ingin beli. Jadi, produk yang impulsif ini perlu utamanya adalah melalui channel sosial media. Itu bagaimana kita bisa menggunakan sosial media dengan terbaik untuk produk-produk impulsif ini. Ya, sebaliknya yang kedua adalah produk yang namanya produk kategori responsif. Ya, respons atas kebutuhan. Ya, saya katakan responsif karena ini berupa respon atas kebutuhan seseorang. Jadi, ada kebutuhan yang timbul dulu. Misalnya, ya, contoh adalah produk-produk atau jasa. Bisa dibilang hampir semua perusahaan jasa itu masuk kategori responsif. Ya, karena kalau customer atau klien Anda tidak sedang ada kebutuhan, ya jarang sekali mereka akan mencari atau menghubungi. Ya, jasa, katakan jasa reparasi rumah, ya orang hanya akan menghubungi saat mereka ada masalah misalnya. Atau jasa sedot WC, ya katakan ya, ada kebutuhan mereka baru akan menghubungi. Jadi ini jasa itu adalah responsif. Kemudian juga produk-produk yang katakan sifatnya memang berdasar kebutuhan, contoh mesin, ya produk-produk mesin. Tentunya orang akan baru mencari mereka saat ada kebutuhan. Untuk bisnis produk yang sifatnya responsif, kuncinya adalah bagaimana kita tampil dengan baik di mesin pencari, terutama Google. Ya, karena pada saat mereka membutuhkan, seringkali mereka akan mencari, itu adalah di Google. Ada bisnis atau produk yang tentunya adalah kombinasi dari keduanya. Bisa impulsif, bisa responsif. Ya, manfaatkan kedua-duanya, Bapak Ibu. Kita perlu gunakan sosial media dan search engine. Ada dua cara sebetulnya untuk bagaimana mendatangkan traffic. Ini juga ya, berarti dengan cara organik maupun dengan cara berbayar atau iklan. Sebetulnya dua-duanya bisa dibilang tidak ada yang gratis ya, tidak total gratis, karena yang organik pun kita membutuhkan waktu dan upaya untuk mengusahakan hasil dan traffic yang terbaik. Ya, sebaliknya yang berbayar itu ya tentunya ada investasi biaya iklan, tapi itu biasa hasil bisa lebih cepat dan lebih bisa kita ukur juga. Dua-duanya punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Contoh, dengan traffic yang organik, kita mengenal yang namanya SEO, Search Engine Optimization. Di dalam Google, ya, mesin mencari Google, contoh dengan kata kunci yang saya tuliskan di sini, jasa angkut barang. Hanya ada 10 listing, ya, 10 tampilan maksimal yang bisa tampil di halaman 1 Google Search. Padahal kita seringkali jumpai ada jutaan halaman. Seperti contoh yang saya tampilkan di sini, ada
hingga lebih dari 30 juta halaman yang bersaing untuk tampil di halaman 1 Google. Bayangkan Bapak Ibu, ada 30 juta bersaing untuk memperebutkan 10 posisi maksimal. Ya, nah ini yang namanya search engine optimization. Kenapa membutuhkan waktu dan upaya? Karena persaingan yang demikian besar. Jadi marketing itu sebetulnya sebuah investasi Bapak Ibu, ya bukan spekulasi. Apa bedanya? Banyak orang memperlakukan marketing sebagai spekulasi, ya di mana mereka mengeluarkan biaya, mereka pasang iklan, ya mungkin di billboard, di berbagai media offline, yang terutama offline ya. Mereka nggak pernah tahu, kita nggak pernah tahu dari apa yang kita keluarkan bagaimana hasilnya. Karena tidak bisa diukur. Ya, segala sesuatu yang tidak bisa kita ukur, ya kita hanya mengeluarkan biaya dan berharap hasilnya baik, itu saya sebut sebagai sebuah spekulasi. Karena kita tidak bisa ukur. Di dalam dunia online, biaya marketing itu adalah biaya investasi. Karena kita bisa ukur setiap hasilnya, setiap tahapnya. Baik itu jumlah pengunjung, ya peminat-peminatnya, hingga bahkan pembeliannya. Kita bisa ukur itu. Dan dengan kita bisa mengukurnya, tentunya kita bisa tahu setiap rupiah yang kita keluarkan bagaimana hasilnya. Tentunya kalau hasilnya baik, kita ingin hasil yang lebih baik lagi. Kita bisa yang kita sebut scaling up, ya, meningkatkan. Ya, itu esensi yang kita lakukan di dalam dunia digital marketing, Bapak Ibu. Oke, tadi saya baru poin pertama tadi mengenai keseluruhan mengenai marketing. Sekarang kita masuk ke dalam poin sales dan customer relationship, di mana tadi tujuan tim sales adalah mengubah prospek menjadi pembeli, dan kemudian mengubah pembeli atau melanjutkan pembeli itu menjadi pelanggan setia. Saya akan berikan beberapa tipsnya bagaimana kita bisa lakukan ini dengan baik di dalam bisnis Bapak Ibu sekalian. Nah, ingat tadi 4 diagram yang saya sudah berikan, yang saya tampilkan di bawah kanan di sini ya, kalkulator itu tadi, sales. Ini adalah bagian kedua, bagaimana meningkatkan konversi pembelian, atau membuat seseorang jadi beli. Tidak hanya datang, tapi mereka jadi beli. Apa yang kita harus lakukan? Pertama, kecepatan respon, Bapak Ibu. Jadi kalau Anda punya tim sales, kecepatan respon ini hari-hari ini sangat-sangat dan makin penting. Apalagi di dalam dunia digital, Bapak Ibu. Di dalam dunia online. Ya, orang dengan mudah kalau mereka merasa respon dari tim sales terlalu lama, mereka tinggal menghubungi kompetitor Anda. Ya. Nah, jadi penting sekali untuk bagaimana kita menjaga respon customer itu dengan cepat. Tapi di dalam dunia online marketing, kecepatan respon ini selain tim sales ya, tapi juga bicara adalah bagaimana respon dari loading speed website Anda misalnya. Kecepatan loading speed website. Jarang sekali saya menjumpai banyak orang memiliki website yang mungkin secara tampilan sepertinya bagus, tapi saat kita tes ternyata performanya buruk sekali. Ya, artinya lama sekali orang dalam mengakses suatu halaman tertentu. Ya, sehingga terjadi apa? Terjadi orang tidak sabar, mereka kemudian meninggalkan website Anda dan kemudian berkunjung ke kompetitor yang lain. Buat sisi Google pun, Google Search tadi yang saya sampaikan, SEO, performa website ini jadi sangat penting. Ini juga salah satu faktor terpenting untuk bagaimana kita bisa tampil dengan baik di halaman satu Google. Ya, nah ini yang sering dilewatkan oleh banyak orang, kecepatan respon. Kemudian kedua, soal reputasi testimoni, ya ini sangat penting. Di dalam dunia digital, reputasi, review, itu jadi bagian yang penting ya, testimoni. Kami punya yang namanya online reputation, ya online reputation management. Bagaimana kita bisa mengupayakan sehingga reputasi, testimoni itu bisa baik, review-review pembeli bisa diberikan dengan baik. Ya. Itu juga perlu untuk dijaga. Garansi, bagaimana kita memiliki garansi yang baik dari produk-produk kita. Promo itu juga bisa meningkatkan konversi jika dilakukan dengan benar. Tidak hanya sekedar bagi-bagi voucher atau bagi-bagi promo gitu ya. Kalau nggak tepat sasaran,
tidak tepat kepada siapa dibagikan, tidak ada angle story yang baik juga akan sia-sia. Kemudian scarcity atau kelangkaan. Nah, ini salah satu cara juga. Ya, misalnya dengan memberikan harga khusus, tapi hanya bagi 10 pembeli pertama misalnya, ya, atau promo yang terbatas pada waktu. Ini akan meningkatkan bisa dibilang ketergesa-gesaan gitu ya dari pembeli Anda untuk segera membeli dari Anda. Oke, kemudian ketiga adalah kalau tadi kita bicara jadi beli, sekarang kita bicara mereka bagaimana pembeli Anda ini sering beli, ya, meningkatkan frekuensi pembelian mereka. Jadi mereka datang lagi. Apa yang kita bisa lakukan? Pertama, dengan reminder atau follow up. Bagaimana kita mengingatkan mereka, kita memberitahu mereka tetap ingat dengan kita. Ya. Caranya bagaimana? Kok sepertinya sulit ya? Nggak sulit ternyata Bapak Ibu ya. Kalau kita memiliki database pelanggan kita bisa lakukan ini dengan baik. Dan di dalam dunia digital, kita mengenal yang namanya retargeting. Ya, retargeting. Re itu artinya kembali. Targeting, ya mentarget kembali mereka. Bapak Ibu mungkin pernah mengalami saat Anda lagi katakan berselancar ya, lagi mencari sebuah produk sepatu katakan misalnya. Nah, Anda lihat di sebuah marketplace produk sepatu, tapi Anda nggak beli. Ya, Anda baru tertarik, tapi Anda nggak beli, kemudian Anda karena kesibukan meninggalkan gitu ya, udah kembali ke aktivitas. Tapi kemudian ternyata gambar atau iklan sepatu itu muncul di mana-mana. Pada saat Anda kemudian menggunakan sosial media, Anda kemudian membaca portal-portal berita dan lain-lain, iklan sepatu, gambar sepatu itu muncul di mana-mana. Nah, itu adalah yang namanya retargeting, Bapak Ibu. Itu adalah salah satu upaya reminder atau follow up secara digital marketing. Ya, itu salah satu hal yang kita bisa lakukan dan perlu untuk dilakukan. Kami membantu klien-klien kami untuk bagaimana memanfaatkan strategi ini dengan baik, sehingga mereka tetap ingat kita, mereka jadi beli, dan bahkan sering kembali kepada bisnis kita. Kemudian upaya yang namanya win back, ya, atau memenangkan kembali, ya, win back. Memenangkan kembali siapa? Tentunya memenangkan mereka yang mungkin dulu pernah menjadi customer kita, tapi sekarang sudah tidak lagi. Entah karena berbagai hal, ya, kita bisa lakukan itu. Metodenya kurang lebih hampir mirip, kita bisa lakukan retargeting juga, maupun kita bisa lakukan follow up lewat berbagai channel digital. Kemudian edukasi pelanggan. Ya, edukasi pelanggan ini penting Bapak Ibu, karena hari-hari seperti sekarang ini orang tidak mau sekedar beli produk saja, tapi sebenarnya mereka membeli manfaat. Untuk mereka membeli manfaat, mereka perlu untuk memahami apa manfaat yang mereka bisa dapatkan dari produk Anda. Edukasi-edukasi ini perlu dilakukan lewat sosial media, ya, lewat video-video misalnya, atau lewat artikel, lewat website Anda. Nah, pekerjaan mengedukasi pelanggan ini tentunya membutuhkan upaya, effort, ya, membutuhkan waktu mungkin, membutuhkan keterampilan kreativitas. Ini yang perlu dipahami dari pebisnis. Bagaimana mengedukasi pelanggan Anda dengan kreatif, dengan tepat sasaran. Kalau saat ini Anda melihat seperti banyak hal yang perlu dilakukan, banyak PR yang Anda mungkin Bapak Ibu rasa perlu dilakukan, well, it's good ya, karena setidaknya Anda tahu nih, ada hal-hal yang bisa dan perlu dilakukan. Anda bisa lakukan sendiri, atau kami nanti bisa ikut membantu Anda untuk membantu apa yang bisa ditingkatkan dari bisnis Anda. Poin keempat, terakhir ya, dari 4 poin yang saya sampaikan tadi adalah bagaimana kita sekarang meningkatkan nilai pembelian. Ya, supaya mereka setiap kali customer ini bertransaksi, banyak atau nilai pembelian mereka itu tinggi. Apa saja yang kita bisa lakukan? Pertama, kita lakukan upselling dan cross-selling. Ya. Upselling itu bagaimana kita membuat seorang beli lebih banyak. Mungkin Anda pernah pergi ke sebuah, katakan, restoran cepat saji, gitu ya. Kita ditawarkan, Pak, sekalian yang besar, ya kalau kita beli mungkin minuman yang kecil, ukuran sekalian besar hanya nambah 5.000 misalnya. Itu adalah upaya upselling. Cross-selling adalah bagaimana kita juga menawarkan produk lain
sebagai pelengkap dari produk yang dibeli. Misal kalau bisnis Anda adalah katakan menjual smartphone, ya, gadget atau smartphone. Seringkali marginnya itu nggak terlalu besar dari penjualan unit itu. Tapi justru kita bisa tawarkan produk-produk penambah, ya seperti misalnya casing, seperti anti gores dan lain-lain. Ya itu membuat pada akhirnya nilai pembelian menjadi lebih banyak dan margin juga lebih besar. Cross-selling. Ketiga, strategi harga. Bapak Ibu, kalau saya bicara strategi harga bukan berarti kita bermain atau bersaing dari sisi harga. Justru bagaimana kita bisa keluar dari yang namanya perang harga. Di banyak bisnis yang masalah yang dialami bisnis adalah bagaimana mereka ini tidak punya strategi selain menjual murah. Ya. Padahal kita tahu Bapak Ibu yang namanya perang harga. Pemenang dari kompetisi perang harga itu hanya ada satu. Tidak pernah ada juara 2 harga termurah, itu nggak ada Bapak Ibu ya. Tidak ada juara 2 harga termurah. Dan orang terlalu mudah hari-hari ini, katakan di dalam dunia marketplace gitu kan, kalau kita mencari suatu barang, mereka ini melakukan urutan gitu ya, mengurutkan berdasarkan harga terendah gitu. Itu sangat mudah. Sehingga yang terjadi apa? Otomatis kalau produk kita ya sama dengan kompetitor di dalam dunia online, terutama di marketplace, akan terjadi perang harga. Itulah kenapa saya menyarankan untuk bisnis-bisnis UMKM untuk tidak hanya mengandalkan pada marketplace. Marketplace itu sarana yang baik untuk kita memulai berbisnis. Jadi Bapak Ibu kalau sedang memulai untuk masuk ke dunia online menggunakan marketplace, ya Tokopedia, Shopee, dan Lazada, banyak hal yang marketplace lain, ini fasilitas yang baik untuk kita memulai bisnis secara online terutama. Tapi yang perlu diingat adalah tadi masalah satu, perang harga. Kedua adalah kesulitan, kita tidak bisa melakukan branding dengan baik di dalam marketplace. Karena Anda bayangkan Bapak Ibu, katakan terakhir kali saya melakukan transaksi, mungkin katakan saya membeli, saya rutin membeli katakan masker misalnya ya, masker. Karena kebutuhan ya, secara kondisi saat ini, masker wajah gitu kan. Saya tidak pernah ingat dari mana saya membeli itu. Kalau kita katakan dari mana Bapak Ibu membeli, dari Tokopedia, dari Shopee. Hampir tidak pernah orang mengingat nama tokonya di mana kita membeli. Ya, jadi bayangkan kalau Anda mempunyai bisnis, Anda berjualan di marketplace dan hanya itu yang Anda lakukan, Anda akan sangat tergantung. Dan orang tidak lagi mengenal bisnis Anda, orang hanya mengenal di Tokopedia atau di marketplace. Ya. Hati-hati Bapak Ibu. Jadi yang harus dilakukan apa? Kita perlu mempunyai untuk selain menggunakan marketplace, tapi kita juga memiliki channel-channel digital kita sendiri. Setidaknya sosial media, tapi bahkan juga website dan channel-channel lain. Oke, terakhir adalah brand value. Ya, brand Anda perlu dibentuk, Bapak Ibu. Sekali lagi, kita dalam membangun bisnis, kita tentunya tidak hanya jual saja, jual beli, tapi orang tidak mengingat kita. Sulit sekali, ya. Kita butuh untuk membangun brand value kita, sehingga orang mengingat dan mengerti kelebihan-kelebihan kita, produk kita. Mereka mengingat produk Anda, bisnis Anda. Di Herco Digital, kami juga membantu klien kami untuk bagaimana memperkuat dan membangun, atau bahkan jika Anda belum memiliki brand positioning, Anda belum memiliki brand yang kuat, kita bisa membantu brand development dari bisnis Anda. Oke, kita sudah pelajari tadi Bapak Ibu 4 poin ya, sales booster formula ini, bagaimana kita meningkatkan traffic, meningkatkan konversi sehingga orang jadi beli, meningkatkan frekuensi pembelian mereka, dan juga meningkatkan nilai pembelian mereka. Kalau kita punya strategi yang kuat di 4 bidang ini Bapak Ibu, hanya dengan peningkatan 30% saja di masing-masing posisi, ternyata
akan memberikan hasil yang luar biasa, peningkatan omset, peningkatan hasil hingga hampir 3 kali lipat. Ya, jadi sekali lagi kami menyediakan tool yang kami akan berikan secara free. Bapak Ibu silakan untuk menghubungi tim kami, ya. Jadi kita akan berikan tool ini secara gratis. Di situ Anda bisa sesuaikan perhitungan itu tadi, sehingga Anda bisa meningkatkan omset bisnis Anda bukan hanya 10%, 20%, tapi bahkan berkali-kali lipat. Saya percaya ini akan sangat bermanfaat karena ini juga saya lakukan di dalam bisnis saya sendiri, dan tim kami di Herco Digital siap untuk membantu Bapak Ibu, baik jika Anda membutuhkan secara service, ya, artinya Anda ingin meng-outsource-kan beberapa mungkin aktivitas dari digital marketing kepada kami akan sangat siap membantu, misalnya SEO, tadi bagaimana tampil di halaman 1 Google, ya, iklan Google, iklan di sosial media, di Facebook, Instagram, TikTok, ya, atau pembuatan website, bagaimana memiliki website yang bukan hanya indah secara visual, tapi juga sangat fungsional dan memiliki respon yang cepat. Kita tadi sudah mendengar sama-sama betapa pentingnya respon loading speed website yang baik. Ya. Kami juga bisa membantu kalau Bapak Ibu kebutuhannya, keinginan dari Anda adalah untuk memiliki tim secara internal. Kami memiliki yang namanya Herco Act yang tadi sudah disampaikan Pak Budi juga di awal. Kami memberikan pendampingan secara internal, consulting, dan training di perusahaan Bapak Ibu sekalian. Silakan hubungi kami di nomor yang tertera di layar di sini dan website kami di hercodigital.id. Kami percaya dan berharap kita bisa bekerja sama dan kita akan tingkatkan bisnis Bapak Ibu bersama-sama untuk di 2023 dan selanjutnya untuk bisa bukan hanya tahan terhadap resesi ekonomi tapi bisa berkembang di tengah situasi saat ini. Oke, terima kasih. Saya akan kembalikan ke panitia. Baik, terima kasih banyak Pak Hero atas materinya, atas pemaparannya ya. Jadi tadi sudah disampaikan oleh Pak Hero strategi-strategi yang bisa Bapak Ibu lakukan atau terapkan nih di tahun 2023 tentunya untuk menghadapi beberapa kondisi yang diperkirakan akan terjadi pada tahun tersebut gitu. Jadi tadi juga disampaikan adanya sales booster formula ya, ada kalkulator sales gitu, dan nanti itu akan kita bagikan secara free atau secara gratis kepada Bapak Ibu yang sudah hadir pada webinar hari ini. Nah, tadi juga disampaikan adanya pemahaman antara marketing dan juga sales customer relation gitu ya, tentunya satu sama lain ini mempunyai fungsi dan peran yang cukup berbeda nih Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin berkonsultasi lebih lanjut gitu ya, Bapak Ibu ingin menanyakan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa menghubungi tim kami, tim sales kami, silahkan menghubungi di nomor 081 3656 5935. Nah, kami dari Herco Digital siap membantu Bapak Ibu untuk mengoptimasi bisnis Bapak Ibu dalam bidang digital marketing. Nah, atau Bapak Ibu juga bisa berkonsultasi, bisa mengunjungi website kami di hercodigital.id untuk mengakses informasi seputar layanan Herco Digital. Begitu. Nah, baik, kita sudah sampai di penghujung acara nih Bapak Ibu. Tadi kita sudah menyimak dua narasumber kita ya, untuk Pak Budi Sucipto dan juga Bapak Hero Wijayadi sudah memaparkan gambaran-gambaran yang akan terjadi di tahun 2023 dan juga strategi bisnis yang bisa Bapak Ibu terapkan nih untuk menghadapi tahun tersebut. Nah, kita sudah sampai di penghujung acara. Saya pribadi ini selaku moderator dan juga mewakili seluruh tim dari Herco Digital, mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan atau ada kata yang salah, dan kami mengucapkan atas Ibu semua pada hari ini. Baik, lagi jika memang ingin berkonsultasi bisa tim sales WhatsApp 08365993. Baik, undur diri webinar hari ini. Kami segenap digital sekali lagi mengucapkan atas Bapak Ibu semua ini. Baik, undur diri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.